Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai penyakit atau gangguan umum yang terkait dengan penyakit kehilangan memori, yaitu penyakit Alzheimer. Ada 13 penyakit. Kita sudah membicarakan dalam video-video sebelumnya 8 penyakit. Sekarang kita akan masuk kepada penyakit yang ke-9, yaitu hypothyroidism atau hipotiroidisme. Hipotiroidisme. Kalau dalam bahasa Indonesia hipothyroidisme. Jadi ini ada hubungannya dengan kelenjar tiroid, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ada dekat leher ya. Nah ini kalau seseorang memiliki kelenjar tiroid yang kurang aktif, ya, terutama perempuan ya. Perempuan yang lebih tua memiliki resiko tertinggi ya untuk mendapatkan penyakit yang berhubungan dengan kelenjar tiroid, terutama tidak aktif, dia fungsinya tidak aktif. Jadi memiliki kelenjar tiroid yang kurang aktif mungkin tidak menyebabkan penyakit Alzheimer, tetapi dapat menyebabkan masalah memori yang dapat mempercepat gejala demensia. Di gejala umum masalah tiroid ini adalah kelelahan, penambahan berat badan, sembelit dan kepekaan terhadap dingin. Jadi kalau merasa lelah, ini kadang-kadang terlampau lelah gitu ya, akhirnya aliran darah pun tidak berjalan dengan baik ya. Dan mudah kedinginan gitu, karena aliran darah tidak baik dan sempurna gitu ya. Jadi mudah kedinginan orang yang mengalami hypothyroidism ini. Dan juga metabolismenya juga berkurang ya. Jadi katanya ada hubungan ya antara penyakit hypothyroidism ini dengan masalah memori. Jadi secara tidak langsung dia dengan penyakit Alzheimer. Jadi penyakit hypothyroidism ini dapat menyebabkan masalah memori ya, yang dapat mempercepat gejala demensia. Jadi carilah perawatan kalau Anda merasa sering lelah, mudah kedinginan gitu ya, dan nambah berat badan, mudah sembelit ini konstipasi ya. Cari masalah ini solusinya dengan konsultasi kepada dokter pakar ya. Itu penyakit yang ke-9. Penyakit yang ke-10 yaitu obesitas. Obesitas ini sebenarnya bukan penyakit tapi gangguan umum pada badan ya. Karena berat badan berlebihan. Jadi diperkirakan sepertiga dari populasi dunia sekarang berlebihan berat badannya. Jadi mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Ya. Ini terutama kita lihat pada negara-negara western ya, Amerika misalkan. Banyak orang-orang yang obesity ya. Dan kelebihan berat badan ini merupakan faktor risiko beberapa penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan masalah kardiovaskular lainnya. Yang semuanya ini merupakan faktor yang meningkatkan risiko untuk mendapatkan penyakit Alzheimer, kehilangan memori, dan juga masalah kognitif, masalah yang berhubungan dengan pikiran ya, kemampuan berpikir, kemampuan interaksi sosial, ya, diabetes, tekanan darah tinggi, dan masalah kardiovaskular lainnya. Jadi jika Anda mengalami kelebihan berat badan, tidak aktif secara fisikal, dan Anda memiliki gen yang mempengaruhi Anda untuk Alzheimer, Anda akan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk
mendapatkan kehilangan memori, Alzheimer disease. Ini kata seorang neuropsikolog di Cleveland Clinic untuk kesehatan otak. Bukan kata saya ya. Ini kata Dr. Stephen Rau. Ini dia seorang neuropsychologist. Jadi obesity ini dikurangkan lah ya, aktif sedikit ya, dengan mengurangi, selain exercise juga mengurangi makan, terutama karbohidrat. Dikurangi ya, bukan di zero, dikurangkan ya. Karena konsep dalam Islam itu kulu washrabu wala tusrifu. Awalnya karena israf, karena berlebihan jadi gemuk gitu ya. Dalam Islam sederhana aja konsepnya, kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum ya, jangan berlebihan. Ada lagi konsep dari as-sunnah, makan ya, makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang ya. Jadi nggak boleh makan kekenyangan ya. Kalau udah kekenyangan nanti akan terjadi penyakit metabolisme ya. Itu penyakit yang 10 ya, obesity. Selanjutnya penyakit yang ke-11, preeclampsia. Ini ada hubungannya dengan wanita hamil, perempuan yang hamil. Jadi preeclampsia ini adalah bentuk kondisi pada orang yang hamil, perempuan hamil, dia mengalami tekanan darah tinggi ya. Tekanan darahnya tinggi. Jadi kalau orang-orang yang dapat pemeriksaan hamil, dinyatakan hamil, biasanya diperiksa secara rutin tekanan darahnya ya. Kalau dia mengalami tekanan darah yang tinggi, nah ini bisa berbahaya ya. Ini biasanya terjadi pada sekitar 5% kehamilan ya. Biasanya pada akhir kehamilan, pada akhir usia kehamilan ya. Jadi meskipun wanita yang mengalami preeklamsia umumnya mengalami tekanan darah tinggi hanya dalam waktu singkat ya dalam hidup mereka. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut dapat meningkatkan risiko demensia ya. Meningkat risiko demensia akibat vaskuler ya, gangguan vaskuler. Ya jelas saja ya, karena kalau tekanan darah tinggi terlalu tinggi bisa menyebabkan pecahnya pembuluh kapiler di otak ya. Ini bahaya. Jadi seperti juga tekanan darah tinggi yang biasa, yang bukan pada orang hamil, dan juga penyakit kardiovaskuler lainnya, ini sama dengan penyakit preeklamsia ini, dapat menyebabkan gangguan pada suplai darah ke otak ya. Kalau gangguan suplai darah ke otak terganggu, maknanya otak atau sel-sel otak ini tidak akan mendapat suplai oksigen dan nutrien dengan baik dan sempurna. Akhirnya dia akan mengalami adaptasi dengan cara atrofi, penyusutan. Jadi yang utama sekali sebetulnya semua penyakit ini berhubungan dengan kekurangan oksigen dan kekurangan nutrien bagi otak ya. Jadi mengganggu suplai darah sebetulnya ya. Itu yang 11. Yang ke-12, penyakit ke-12 itu apne tidur. Apne tidur ini berhenti bernapas sekejap waktu tidur ya. Jadi ada kondisi-kondisi yang menyebabkan seorang itu dalam keadaan tidur pernapasannya terganggu, kadang-kadang malah berhenti, namanya apne. Apne ini kan dari A ini tidak, ini kan paru-paru, jadi tidak ada pernapasan gitu. Jadi berhenti nafas sekejap. Nah, ini bahaya ya. Bahaya. Jadi ini biasanya karena obstruktif
obstruksi sleep apnea, ya. Apnea tidur obstruktif. Jadi insiden kejadian yang tepat mengenai apnea masa tidur ini tidak diketahui karena sering tidak terdiagnosis. Yang mana bisa diagnosis karena orang tidur kan. Orang tertidur, dia tiba-tiba napasnya sedetik, 2 detik, atau 3 detik gitu ya, terganggu gitu. Dan yang lebih mungkin mengalami sleep apnea ini ya, apnea masa tidur ini adalah laki-laki ya, dibandingkan wanita ya. Yang jauh lebih buruk daripada dengkuran yang menggelegar. Jadi ini ada kaitan dengan ngorok, dengkur, mendengkur, mengorok pada tidur ya. Sebetulnya mengorok ini kan sebetulnya kenapa dia mengorok? Karena tenggorokannya ya, saluran pernapasan itu menyempit. Karena menyempit kan dia bernapas, naik turun napas itu ya, masuk keluar. Nah, dengan masuk keluarnya udara dari saluran pernapasan yang sempit ini bunyi jadinya. Bunyi dia. Jadi kayak mengorok, bunyinya mendengkur, mengorok. Kok gitu kan. Makanya posisi tidur ini yang harus diatur ya. Biasanya orang yang mengorok ini tidur telentang. Dan disunahkan kita itu tidur menghadap ke arah kanan ya, tidur di bagian kanan ya. Bagian kanan badan, bagian kanan badan ini tidur miring gini ya. Kalau tidur miring jarang orang mengorok. Jadi ada satu studi ya. Ini menemukan bahwa orang-orang tua dengan sleep apnea, jadi dengan pernapasan yang berhenti ketika tidur, ini memiliki tingkat beta amyloid yang jauh lebih tinggi. Jadi sudah kita bahas sebelumnya, amyloid ini ada kaitannya dengan penyakit Alzheimer. Jadi orang-orang yang dengan sleep apnea, sleep apnea ini berhenti bernapas ya, berkali-kali sepanjang malam ketika tidur. Ini dapat mengganggu aliran oksigen ke otak dan organ lainnya. Ya. Jadi orang-orang tua yang mengalami sleep apnea yang sering, ini katanya memiliki tingkat beta amyloid yang jauh lebih tinggi dalam penumpukan plak pada otak. Jadi plak amyloid ini makin banyak dia. Banyak dia, lebih tinggi maksudnya lebih banyak jumlahnya. Juga studi lain menemukan bahwa orang dengan pernapasan tidak teratur pada saat tidur ini menunjukkan tanda-tanda bisa mengembangkan atau bisa mendapatkan Alzheimer, penyakit kehilangan memori pada usia lebih dini ya. Ini bahaya kalau kita tidur tuh pernapasan terganggu ya. Dan juga para peneliti percaya bahwa mengobati masalah tidur dapat membantu mencegah atau memperlambat perkembangan penyakit Alzheimer. Jadi ada tanda-tanda sleep apnea. Jadi cobalah cari informasi apa tanda-tanda sleep apnea. Ada 9 katanya. Jadi itu yang ke 12 ya. Jadi ke 12 itu sleep apnea ya. Jadi berhenti bernapas ketika tidur gitu. Bukan berhenti total, berhenti hanya sekejap saja gitu ya. Tapi ini berbahaya kalau sering seperti ini ya, artinya ada intermittent ya. Jadi dia tidak continue, sebentar berhenti napas lagi, sebentar berhenti ya. Kemudian penyakit yang ke-13, penyakit kedua kekurangan vitamin, defisiensi vitamin ya. Jadi defisiensi vitamin terutama B12 ini benar-benar dapat menyebabkan seorang terlihat mengalami gangguan kognitif ya. Kenapa? B12 ini ada hubungannya dengan pembentukan sel darah kan. Jadi kekurangan B12 jarang terjadi, tetapi kami, kata Dr. Tariot ya, kami melihatnya pada orang yang secara kronik menggunakan obat yang antacid.
Orang-orang yang sering menggunakan antacid. Antacid ini obat yang membantu mengurangi asam lambung. Antacid kan antiasid sebetulnya, antiasid lambung. Jadi orang-orang yang mengalami penyakit gastritis ini sering mengkonsumsi antacid untuk mengurangi asam lambungnya. Nah, orang-orang yang menggunakan secara kronik dalam waktu yang lama antacid ini dapat terjadi kekurangan B12. Ya. Nah, ini katanya kekurangan B12 ini dapat menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan kognitif. Selain itu juga kekurangan vitamin D ya. Kekurangan vitamin D ini juga dapat meningkatkan risiko terkena penyakit kehilangan memori Alzheimer atau demensia di kemudian hari. Jadi konsultasikanlah dengan dokter Anda ya, kalau Anda sering-sering menggunakan antacid ya. Juga pemakanan ya. Jadi kalau orang-orang yang punya gastritis kronik sering menggunakan antacid obat-obat yang mengurangkan asam lambung ya. Ini bisa terkena defisiensi vitamin B12. Dan kata dokter saraf, katanya kekurangan B12 ini ada hubungan dengan masalah kognitif ya. Makanya berhati-hatilah ya, waspada terhadap efek berbahaya yang mungkin ditimbulkan oleh kekurangan B12, dan juga jangan berlebihan ya. B12 ini juga kalau berlebihan juga menyebabkan gangguan pada masalah tidur. Jadi sekali lagi, kul washrabu wala tusrifu. Jadi segala sesuatu yang bersifat ekstrim ke kiri kurang atau ekstrem ke kanan berlebihan ini dapat menimbulkan efek. Jadi makan dan minumlah jangan berlebihan ya. Ini konsep Islam yang sangat bagus, preventif medicine ya. Tibun Nabi, kedokteran Nabi ya, tibun Nabi. Ini merupakan basic, asas dasar dari segala penyakit-penyakit metabolisme ya. Kulu washrabu wala tusrifu. Mulai dari bayi ya, jangan bayi itu sering-sering dikasih makan formula berlebihan. Pengen lihat bayinya lebih sehat, lebih gemuk, kasih makan formula. Pertama gejala yang muncul konstipasi ya. Susah dia buang air besar. Konstipasi karena banyak makanan formula. Bayi itu dikasih susu ibu lebih bagus ya. Jadi demikianlah penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan penyakit kehilangan memori Alzheimer ya. Ada 13. Semuanya sudah kita bicarakan ya. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah ya. Karena ini juga tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah mengenai kehilangan memori ya. Adzalil umur, hilang akalnya kata Ibnu Abbas. Ya. Itu yang di dalam Al-Qur'an disebut Tsumma radadnahu asfala safilin dalam surat At-Tin ya, surat At-Tin. Kemudian kami kembalikan manusia kepada umur yang hina. Kenapa umur yang hina? Hilang akalnya, hilang memorinya ya. Itulah penyakit kehilangan memori Alzheimer. Kita memohon kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min adzalil umur ya. Banyakkan doa ini setiap habis sholat ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.